Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lian Febrianto dengan NPM 102222045 dari kelas A22 Prodi Akuntansi di Gitec University. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Enterprise Resource Planning atau biasa disingkat dengan ERP, yaitu sebuah sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan berbagai fungsi penting dalam suatu organisasi ke dalam satu sistem yang terpadu dan terpusat. ERP dirancang untuk mengotomisasi dan menyederhanakan proses bisnis di seluruh departemen seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, logistik, dan penjualan. Dengan menggunakan ERP, data dari berbagai bagian perusahaan dapat diakses dan dikelola secara real-time dalam satu platform, sehingga meningkatkan efisiensi operasional, konsistensi data, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem ERP terdiri dari modul-modul yang dirancang untuk masing-masing fungsi bisnis. Misalnya, modul keuangan akan menangani pelaporan keuangan dan akuntansi, sementara modul SDM akan mengelola data karyawan, penggajian, dan rekrutmen. Modul-modul ini saling terintegrasi sehingga data dapat mengalir dengan lancar di antara departemen, mengurangi redundansi dan kesalahan data. ERP membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya mereka dengan lebih efektif, meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional dengan visibilitas yang lebih baik, sehingga lebih baik terhadap seluruh aspek bisnis. Perusahaan dapat merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan membuat keputusan yang lebih informasi. Selain itu, ERP juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri dengan menyediakan pelacak dan pelaporan yang akurat. Berikut ada manfaat mengenai sistem ERP. Yang pertama, untuk menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan, sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, memungkinkan melakukan integrasi secara global. Yang ketiga, menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Yang berikutnya, memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak memonitor saja dan lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Yang kelima, membantu melancarkan pelaksanaan manajemen rantai pasok serta memadukannya. Yang keenam, memfasilitasi hubungan komunikasi secara internal dan eksternal dalam dan luar organisasi. Yang ketujuh, dapat menurunkan kesenjangan antara pemrograman dengan cara perawatan sistem yang sah. Dan yang terakhir, dapat menurunkan kompleksitas aplikasi dan teknologi. Berikut ini ada cara bagaimana mengimplementasikan ERP. Implementasi ERP adalah proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya diikuti dalam implementasi ERP. Yang pertama adalah perencanaan awal, analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan bisnis, dan proses yang akan ditingkatkan dengan ERP. Bentuk tim proyek yang terdiri dari perwakilan dari berbagai departemen dan pemangku kepentingan utama. Pilih vendor ERP yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan anggaran organisasi. Yang kedua, penentuan anggaran dan waktu. Tentukan anggaran yang realistis untuk proyek implementasi ERP. Buat jadwal implementasi yang mencakup semua tahap proyek, dari perencanaan hingga go live dan dukungan pasca implementasi. Yang ketiga ada desain sistem. Desain solusi ERP yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Ini mungkin melibatkan konfigurasi dan pengembangan tambahan. Yang keempat ada migrasi data. Migrasikan data dari sistem lama ke sistem ERP. Pastikan data tersebut valid dan akurat. Yang kelima, pengujian sistem. Uji setiap modul ERP untuk memastikan bahwa semua fungsi bekerja sesuai dengan spesifikasi. Yang keenam, pelatihan penggunaan. Siapkan pelatihan untuk semua pengguna akhir agar mereka dapat menggunakan sistem ERP dengan efektif. Buat paduan dan dokumentasi penggunaan yang mudah dipahami. Yang ketujuh ada go live.
Pastikan ada dukungan teknis yang memadai selama fase go live untuk menangani masalah yang mungkin muncul. Yang kedelapan, ada dukungan pasca implementasi. Sediakan dukungan teknis dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan. Pantau kinerja sistem dan melakukan penyesuaian atau peningkatan yang diperlukan. Yang kesembilan, ada evaluasi dan optimalisasi. Evaluasi kinerja sistem ERP setelah implementasi. Identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan lakukan penyesuaian untuk mengoptimalkan penggunaan ERP. Kendala implementasi ERP. Yang pertama itu biasanya ada teknis, masalah bahasa, dan perubahan dari model hard copy menjadi model display. Terminologi istilah yang sama, sehingga istilah dalam produksi, penjualan, dan lain-lain yang digunakan harus sesuai istilah dalam ERP. Dalam manajemen tradisional, manajer menandatangani tumpukan kertas sebagai tanda persetujuan, sedangkan approval dalam ERP dilakukan melalui media tersebut. Yang kedua ada budaya. Implementasi ERP yang berbasis penggunaan teknologi menuntut perubahan-perubahan yang harus dilakukan karyawan. Di antaranya harus aware terhadap penggunaan software tersebut. Contohnya selain update data. Dan yang terakhir ada politik. Kendala berasal dari dalam maupun dari luar departemen IT. Karyawan IT merasa pekerjaannya akan hilang. Karyawan di luar departemen IT merasa terancam karena sebagian pekerjaan akan dilakukan oleh software ERP. Dan yang terakhir ada keengganan user departemen lain, karena adanya unsur ketidakpercayaan terhadap departemen IT. Ketidakpercayaan timbul karena ketakutan bahwa data atau laporan rahasia akan diketahui oleh bagian IT selaku administrator. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.